dari segala macam dosa dan kesalahannya. Tubu artinya dia datang kepada yang akan memenuhi segala macam kebutuhannya. Tubu artinya datang kepada yang maha menyembuhkan atas segala sakit atau penyakitnya. Tubu artinya yang akan dia datang mendekat kepada zat yang maha memudahkan atas kesulitan-kesulitannya. Tubu artinya dia datang kepada zat yang akan menutupi segala aib, dosa dan kesalahan dari kacamata hambanya. Tubu artinya dia sedang datang mendatangi sang penciptanya. Allah berkata lembut di dalam ayatnya tersebut, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Makna yang lain dari tubu artinya membersihkan. Namun menurut para ulama berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 222, ada dua makna pembersihan, ada dua makna pensucian. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang mensucikan dirinya dengan dua pendekatan. Mensucikan batin dengan tawabin, dengan taubat, dan mensucikan fisik yang zahir dengan mutatohirin, dengan toharoh. Masyarul muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Dari ayat surat Al-Baqarah ayat 222 ini, para ulama menyimpulkan ada dua pembersihan, ada dua pensucian. Pembersihan secara batiniah, secara spiritual, dan itu paling hakiki, yaitu pembersihan atau pensucian dari segala macam kesalahan, dari segala macam dosa, dari segala macam kealfaan dan kemaksiatan, dengan cara tawabin, dengan cara bertaubat. Yang kedua adalah pembersihan secara fisikal, jasadiah, jasmani, penampakan zahir yang disebut dengan at-taharah, bersuci. Jika yang pertama dengan air, jika tidak ada air maka boleh dengan tanah. Masyarul muslimin wa jumratul mu'minin rahimani rahimakumullah. Namun banyak di antara manusia di iklan, di kampanye-kampanyenya, di flyer-flyernya, di sosialisasinya, di internet, di media-media massa, di sosial media, di baliho-baliho, di spanduk-spanduk, banyak yang hanya menyerukan membersihkan secara zahir, secara fisik, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Itu bersifat fisikal, itu bersifat jasmaniah, itu bersifat zahir. Namun ada yang kelupaan dari kita. Ada pesan yang Allah ingin sampaikan dari wabah corona ini. Allah ingin menyampaikan kepada kita pesan yang hakiki, bukan hanya sekedar menjaga fisik kita dari ketertularan atau terkena dampak dari corona dengan menjaga jarak, dengan sering-sering mencuci tangan, dengan menutup muka dengan masker. Itu yes, tapi ada yang tersembunyi di dalam Quran. Yang tersembunyi itu disebut dengan al-hikmah. Maka barang siapa yang diberikan hikmah, maka Allah akan berikan, Allah akan buka mukasyafah, Allah akan buka hijab. Penglihatannya bukan dengan kacamata fisiknya, tapi dengan kacamata nurani, dengan kacamata lebih dalam lagi, hati
Masyarul muslimin, sejenak mari renungkan. Allah berfirman sekali lagi, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Di dalam ayat ini Allah mendahulukan adalah tawwabin, yang kedua baru diikuti dengan mutatahhirin. Maknanya kata para ulama, bersihkan dulu jiwamu, bersihkan dulu hatimu, bersihkan dulu spiritualmu, bersihkan dulu batiniahmu, baru engkau bersihkan fisikmu. Pesan yang tersembunyi adalah bersihkan hati, bersihkan jiwa, bersihkan spiritual, bersihkan ruhiyah, bersihkan batiniah, maka ikuti dengan bersihkan fisik zahir. Karenanya pesan cintanya adalah ketika kita mendapatkan masalah, wabah atau musibah, yang paling pertama adalah bersihkan hati, bersihkan jiwa, bersihkan ruhiyah dengan segera bertobat kepada Allah, dengan segera beristighfar kepada Allah, dengan segera bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bertanya, kenapa wabah ini menimpa kita? Bertanyalah kepada Allah, apa pesan cinta Allah pada wabah ini? Tanyakan yang batiniah, maka zahiriyah itu akan nampak. Karena batiniah tidak bisa dilihat dengan kacamata kepala fisik, kita harus melihat dengan iman, kita harus melihat dengan akidah, kita harus melihat dengan hati yang bersih. Makanya bertobat kepada Allah. Kita tidak